COVID-19 merupakan virus yang menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernafasan atas. Gejala COVID-19 bisa berkisar ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya satu kali dalam hidupnya. Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Mensesnek Pratikno, dan Siska Pramono Anung. Pemerintah mengkonfirmasi kasus 1 dan 2 yang menimpa seorang ibu berusia 64 tahun dan putrinya 31 tahun di Depok, Jawa Barat. Keduanya terinfeksi COVID-19 dari warga negara Jepang yang sempat datang ke Indonesia pada Februari 2020. Gejala COVID-19 dapat bervariasi, mulai dari ringan hingga parah. Beberapa gejala umum termasuk demam, batuk, kering, sesak napas, kelelahan, nyeri otot atau tubuh, kehilangan indera penciuman atau perasa, sakit tenggorokan, dan mual atau diare. Pada beberapa orang, terutama yang berisiko tinggi seperti lansia atau mereka yang dengan penyakit penyerta, COVID-19 bisa menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia, gagal organ, atau bahkan kematian. Hingga Oktober 2023, jumlah total penderita COVID-19 di Indonesia telah mencapai lebih dari 6,7 juta kasus konfirmasi positif sejak pandemi dimulai pada awal tahun 2020. Namun, angka ini dapat bervariasi tergantung pada sumber informasi dan pembaruan terbaru dari pemerintah atau lembaga kesehatan yang relevan. Selain itu, jumlah kesembuhan di Indonesia juga telah mencapai lebih dari 6 juta orang dengan jumlah kematian terkait COVID-19 di Indonesia lebih dari 160.000 orang. Penting untuk dicatat bahwa angka-angka ini dapat terus berubah seiringnya berjalan waktu, terutama dengan adanya pembaruan data atau variasi virus baru yang mungkin muncul. Data terbaru dapat diperoleh melalui situs resmi pemerintah Indonesia seperti Kementerian Kesehatan atau Satgas COVID-19 yang memberikan informasi terkini tentang jumlah kasus, kesembuhan, dan kematian COVID-19 di Indonesia. Secara keseluruhan, Indonesia berhasil mengendalikan laju penyebaran COVID-19 melalui upaya kolaborasi antara pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat. Vaksinasi COVID-19 telah mempercepat pemulihan dan membantu mengurangi tingkat infeksi serta kematian. Meski demikian, varian-varian baru virus seperti Delta dan Omicron tetap memerlukan kewaspadaan ekstra, dan vaksinasi booster menjadi penting untuk meningkatkan perlindungan. Namun, pandemi ini juga memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya kesadaran kesehatan masyarakat dan ketahanan sistem kesehatan yang perlu terus diperbaiki. Dalam jangka panjang, pandemi ini menekankan perlunya perencanaan yang lebih baik dalam menghadapi krisis kesehatan global dan meningkatkan kesiapsiagaan nasional terhadap pandemi di masa depan. Terima kasih.